Selamat siang, perkenalkan nama saya Julian Purwobaten dari kelas S122 dengan NIM 2274201010 dari Fakultas Hukum. Saya akan memaparkan rangkuman materi yang diberikan oleh dosen pengampu Jumdiati Lambayang SPD MPD. Materi pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Materi kedua tentang ragam bahasa. Berikut pengertian ragam bahasa dari para ahli. Yang pertama, menurut Eti Setiawati, dikemukakan dalam buku Bahasa Indonesia Akademik Pengembangan Kepribadian Berbasis Pendidikan Karakter tahun 2017. Ragam bahasa adalah perbedaan variasi bahasa yang disebabkan oleh yang pertama usia, kedua pendidikan, ketiga agama, 4 jabatan atau profesi, 5 latar belakang atau budaya daerah. Kedua, Bateman pada tahun 1999. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang ketiga, menurut Minto Rahayu, ragam bahasa terjadi karena adanya ragam wilayah pemakaian dan bermacam-macam penutur. Faktor sejarah perkembangan masyarakat juga turut menimbulkan faktor jumlah ragam bahasa. Ragam bahasa yang beraneka ragam ini masih bahasa Indonesia karena ciri dan kaidah tata bunyi dan pembentukan kata, tata karma umumnya sama. B. Fungsi memengaruhi ragam bahasa. Fungsi yang memengaruhi ragam bahasa. Yang pertama, dikutip dari buku Ragam Bahasa Indonesia tahun 2019 karangan Yuni Andayani. Ada 6 faktor yang memengaruhi ragam bahasa di Indonesia, yakni yang pertama, tingkat pendidikan, kedua, faktor usia, ketiga, perbedaan jenis kelamin, keempat, jabatan atau profesi, kelima, bidang yang ditekuni, keenam, keberagaman dialek di Indonesia. C. Ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam lisan antara lain: yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kedua, tergantung situasi ruang dan waktu. Ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. Keempat, berlangsung cepat. Kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang kedua, ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu: yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kedua, tidak bergantung kondisi ruang serta waktu. Ketiga, harus memperhatikan unsur gramatika. Keempat, berlangsung lambat.
Kelima, selalu memakai alat bantu. Keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Ketujuh, hanya terbantu dengan tanda baca. Dialek suatu bahasa yang digunakan dalam sebuah keperluan resmi. Ragam baku terbagi menjadi dua, yaitu bahasa baku lisan dan bahasa baku tulisan. Materi ketiga, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Contoh kalimat efektif. Selamat siang, dia baru menulis namanya. Penggunaan kata sejak dan dari merupakan kata yang memiliki makna yang sama atau sinonim, sehingga dalam sebuah kalimat efektif hanya perlu menggunakan tidak efektif satunya. Materi keempat, pemakaian huruf. Pemakaian huruf adalah ejaan yang berlaku saat ini, adalah ejaan yang disempurnakan dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3/A.1/72 pada tanggal 20 Mei 1972 dan diresmikan penggunaannya dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tanggal 17 Agustus 1972. 1. Pemakaian huruf. Yang pertama huruf abjad, yang kedua huruf vokal, yang ketiga huruf konsonan, yang keempat huruf diftong, kelima gabungan huruf konsonan, yang keenam pemenggalan kata. 2. Penulisan huruf. Huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga penulisan kata. Kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, kata ganti ku, kau, mu, dan nya, kata depan di, ke, dari, dan kata sandang, si, dan sang. Ayo bergabung dengan kami menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Unti Jaya.